Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Rizky Irfansyah dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan teater tradisional Indonesia. Mari kita lihat PPT berikut ini. Jadi ini adalah tampilan slide pertama saya. Oke, lanjut ke slide kedua. Pada slide kedua ini terdapat daftar isi, yakni bagian awal, bagian tengah, serta bagian akhir yang menjelaskan teater tradisional Indonesia. Oke, kita masuk ke bagian awal, yakni pengertiannya. Teater tradisional seringkali disebut dengan teater daerah atau teater rakyat. Teater tradisional Indonesia ialah segala bentuk pertunjukan yang para pemainnya ialah berasal dari tempat itu sendiri sesuai dengan adat istiadat kebudayaan daerah setempat yang berada di wilayah Indonesia. Pada bagian tengah ini, saya akan menjelaskan teater tradisional Indonesia yang berasal dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, serta Kepulauan Riau. Teater tradisional dari Jakarta, yakni Lenong Betawi. Kesenian tradisional ini muncul pada akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Seni pertunjukan ini lahir dari kesenian gambang kromong yang diadaptasikan ke dalam bentuk teater. Lenong Betawi berbeda dengan teater lainnya. Tidak seperti teater lainnya yang memiliki naskah, justru pada Lenong Betawi, para pelakon tidak memiliki naskah atau plot sehingga sering dimainkan semalam suntuk. Jumlah pemain dalam pertunjukan Lenong Betawi pun tidak terbatas, tergantung kebutuhan ceritanya. Setiap pertunjukan Lenong biasanya bisa sampai lebih dari 10 pemain. Fakta menarik seputar Lenong. Terdapat tokoh yang terkenal dalam Lenong seperti Firman Muntaco, Ismail Marzuki. Selain itu, terdapat alat musik pengiring Lenong, yakni gambang kromong, serta terdapat perbedaan foto Lenong Denes, bangsawan, dan Lenong preman, masyarakat. Teater tradisional dari Jawa Barat, yakni Longser. Longser merupakan akronim dari melong, melihat, dan sredet, tergugah, yang berarti bahwa orang yang melihat akan tergugah. Longser terdiri dari pemain musik yang memainkan alunan musik dari alat musik tradisional. Lalu terdapat para ronggeng, sinden, dan para pemain cerita yang diambil dari kehidupan sehari-hari. Dan tidak hanya cerita biasa yang disampaikan ke masyarakat, melainkan ada pesan moral di dalamnya. Pada awal perkembangannya, Longser hampir tidak pernah dipentaskan di sebuah panggung yang ditata sedemikian rupa, seperti di alun-alun, terminal, dan stasiun. Fakta menarik seputar Longser. Salah satu tokoh Longser yang terkenal yakni Ateng Japri, pemimpin di Longser Pancawarna. Selain itu, salah satu alat musik di teater Longser yakni kendang, serta tidak lupa juga pakaian yang biasa digunakan bagi wanita yakni kebaya dan samping batik, serta pria memakai baju kampret dengan celana sontok dan ikat kepala. Teater tradisional dari Jawa Timur, yakni Ludruk. Kesenian ini menjadi kekayaan seni terutama teater di Jawa, selain wayang kulit, wayang orang, dan ketoprak. Ludruk hadir dan berkembang di masyarakat. Kesenian ini bersumber dari spontanitas masyarakat setempat yang biasa disebut dengan kesenian rakyat. Selain sebagai hiburan, Ludruk juga difungsikan untuk penggambaran keadaan masyarakat pendukungnya dan juga sebagai penyampaian kritik sosial. Tidak bisa dipastikan dari mana asal ludruk, apakah dari Surabaya atau dari Jombang. Pada zaman Belanda, ludruk digunakan untuk penyampaian kritik sosial terhadap pemerintahan. Kritik sosial ini disampaikan melalui parikan, pantun, berisi sindiran terselubung yang disebut besutan. Fakta menarik seputar ludruk.
Salah satu tokoh ludruk yang terkenal yakni Gondo Durasim atau yang lebih dikenal dengan sapaannya Cak Durasim. Hal menarik lainnya yakni biasanya menampilkan tari remo sebelum dialog drama dimulai, serta di dalam pementasan ini diiringi oleh alat musik gamelan. Teater tradisional dari Kalimantan Selatan, yakni Mamanda. Istilah Mamanda berasal dari kata mama yang artinya paman dan da yang artinya terhormat. Jika digabung, maka artinya paman yang terhormat. Mamanda memiliki konsep yang mirip dengan kesenian lenong dari Betawi dan juga kesenian ketoprak dari Jawa Tengah, yaitu terjalinnya komunikasi antar pemain dengan para penonton. Kemiripan konsep ini tidak terlepas dari sejarah Indonesia yang berbentuk kerajaan-kerajaan, sehingga banyak terjadi akulturasi budaya antar kerajaan. Salah satunya adalah kesenian Mamanda yang lahir dari Bada Muluk. Pada tahun 1897, rombongan Abdul Muluk dari Kesultanan Malaka datang ke Banjar. Fakta menarik seputar Mamanda. Alat musik serunai merupakan salah satu peralatan yang wajib ada dalam teater ini. Terdapat aliran batang banyu dan aliran tubau dalam Mamanda. Struktur pemainnya ada raja, putri, perdana menteri, khadam, pelayan yang lucu, dan lain-lain. Serta terdapat syair karya Abdul Muluk untuk alur cerita Mamanda. Teater tradisional dari Sumatera Selatan yakni Dul Muluk. Dul Muluk berasal dari Sumatera Selatan, tepatnya Palembang. Nama Dul Muluk sendiri diambil dari tokoh cerita di dalam hikayat Abdul Muluk. Dul Muluk berawal dari kitab kerajaan Melayu yang selesai ditulis pada 2 Juli 1824 dengan judul syair Abdul Muluk yang kemudian dipentaskan secara teatrikal. Teater Dul Muluk memiliki keunikan yang membedakannya dengan bentuk teater tradisional lain. Di antaranya, pertama, dialog berupa syair dan pantun karena memang seni ini berawal sebuah syair yang dipentaskan. Kedua, terdiri dari rangkaian nyanyian dan tarian beremas yang mengawali dan mengakhiri pertunjukan. Fakta menarik seputar Dul Muluk, yakni diantaranya terdapat dua hikayat yang menjadi alur ceritanya, yakni hikayat karya Abdul Muluk serta hikayat karya Siti Zubaidah. Selain itu terdapat tarian beremas, yakni tarian yang mengawali dan mengakhiri pertunjukan, serta terakhir tata busana yang berasal dari adat suku Banjar seperti seluar bersiri tepi untuk sultan, baju kurung dengan mahkota untuk putri, dan sebagainya. Teater tradisional dari Kepulauan Riau, yakni Makyong. Teater khas Melayu ini mementaskan tokoh utama pria dan wanita, tetapi justru dibawakan pemain pria dengan memakai topeng. Makyong adalah seni teater tradisional yang menarik untuk disaksikan karena menggabungkan berbagai unsur di dalamnya, yaitu agama, adat Melayu, sandiwara, gerak tari, syair lagu, vokal, instrumental tradisional, serta naskah sederhana namun memikat. Pementasan Makyong terbilang beralur lambat dengan cerita bersambung terus selama 5 malam, bahkan kadang sampai 7 malam. Fakta menarik seputar Makyong. Beberapa fakta dalam teater ini yakni pertama, Bras Basuku atau Berti. Seorang ketua panjak, Bomo, akan menaburkan Berti di sekitar area teater. Kedua, salah satu alat pengiring dalam pementasan yakni rebab. Ketiga, salah satu tempat untuk menikmati teater ini yakni di Kijang, lebih tepatnya Bintan Timur, serta terakhir, bermacam jenis topeng disesuaikan dengan karakter si tokoh. Dan kita sudah berada di bagian ketiga atau bagian akhir sebagai penutup pada PPT kali ini. Terdapat sebuah pantun untuk terus menjaga kebudayaan kita. Pantunnya yakni, sore ini berlibur ke Yogyakarta. Tidak lupa untuk membeli bakpia. Negeri kita punya beribu budaya, mari kita terus menjaga identitas bangsa. Alhamdulillah telah selesai PPT yang saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Saya berharap dengan video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua
untuk tetap melestarikan kebudayaan kita. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.